Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ya, bertemu lagi dengan episode selanjutnya dari kajian menjelang iftar Masjid Muttaqin Perumahan Kasongan Permai. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat dan baik-baik. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu sifat Allah, yaitu Ar-Rahim. Seperti kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah pemberi rahmat bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Hidup dan mati kita berada di tangannya. Selain itu, dalam salah satu riwayat juga disebutkan bahwa masuk surga dan neraka kita bukan karena amal-amal kita, melainkan karena rahmat Allah semata. Oleh sebab itu, kita sebagai insan yang beriman harus senantiasa berlomba untuk meraih rahmat Allah. Nah, sebenarnya apa itu rahmat Allah dan bagaimana cara meraihnya akan kita bahas pada episode kali ini. Sebagai pengantar tentang apa itu rahmat Allah, saya persilahkan kepada Ustadz Imron Nasyid untuk menyampaikan tausiahnya. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, setiap manusia jelas membutuhkan rahmat Allah, karena memang hanya Allah yang memberi rahmat pada seluruh umat manusia ke seluruh alam ini. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya kita meraih rahmat itu. Nah, apa sesungguhnya rahmatnya? Jadi rahmat itu kasih sayang dalam bahasa harfiahnya, kasih sayang. Nah, Allah memberi rahmat kepada seluruh umat, seluruh makhluk, yang itu namanya rahmat secara umum. Ya. Rahmat secara umum itu mencakup seluruh makhluk, manusia, ya, bahkan bukan manusia, malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu karena rahmat Allah. Jadi itulah rahmat yang bersifat jasadiyah, ya, bersifat badaniah atau duniawiyah, ya. Memberi makan, memberi minum, semua kan butuh. Nah, itu rahmat Allah. Dan Allah menyediakan itu, disediakan. Tidak ada makhluk yang tidak disediakan makanannya. Itu karena kasih sayang Allah. Namun demikian, rahmat itu secara khusus, ya, ada yang bersifat imaniyah, ya, jadi diniyah, baik untuk kehidupan dunia, apalagi kehidupan akhirat tadi, ya, disampaikan tadi, ya, dalam bentuk taufik, hidayah, ya, kemudahan. Jadi termasuk iman, ya. Iman pun itu kan, iman itu tidak bisa dipaksakan. Ya, makanya kan la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama itu, karena memang yang namanya iman, hidayah itu memang pemberian Allah. Ya. Ketika manusia itu sudah bisa menerima, ya, ketika dia belum bisa menerima, ya tidak, sampai kapanpun kita doktrin apapun, dia tidak bisa menerima, ya tidak akan dapat. Itulah, ya, rahmat Allah. Jadi untuk itu maka insan muslim, ya, kita selaku orang muslim hendaknya selalu memohon rahmat dari Allah. Dan insya Allah kalau kita berbuat baik, ya, maka di dalam surat Al-A'raf itu dikatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Saya kira itu rahmatnya. Baik.
Menarik sekali. Jadi rahmat itu ada dua macam ya. Ada rahmat yang secara umum, yang bentuknya rahmat fisik, di mana semua makhluk itu sudah ada rezekinya, sudah ada jatahnya. Kemudian untuk rahmat yang khusus, itu rahmat yang bersifat imaniyah diniyah, yang salah satu bentuknya bisa berupa hidayah seperti itu untuk menerima keimanan. Baik. Kemudian misalnya ini kan kita membahas tentang rahmat yang sifatnya khusus ya, misalnya gitu Ustaz. Nah, misalnya apabila seorang hamba jauh dari rahmat Allah, apa akibatnya seperti itu Ustaz? Ya, jadi kalau orang berbuat maksiat, itu berbuat durhaka, zalim, nah maka dia jauh dari rahmat Allah. Ya. Jadi di dalam ayat dikatakan ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Hai bapakku, ini Ibrahim ya, hai bapakku, jangan engkau menyembah, atau hai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Jadi kalau kita berbuat maksiat, syirik dan sebagainya, artinya kita dekat dengan syaitan, karena itu kita terkena godaan syaitan. Padahal dikatakan kana lirrahmani asiyya, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Maksudnya syaitan itu bagi Allah merupakan karena dia berbuat maksiat. Jadi kalau kita berbuat maksiat, maka kita menjadi kawan syaitan. Kalau kita dekat dengan syaitan, berarti tidak akan dapat rahmat dari Allah. Jadi selama kita hidup di dunia itu berkawan dengan syaitan, ya, mengikuti, terperdaya, nah, itu berarti kita akan jauh dari rahmat Allah. Baik. Jadi kemaksiatan itu menghalangi diri dari rahmat Allah, seperti itu ya? Iya, di antaranya begitu. Baik. Oke. Jadi kan itu tadi sudah kita bahas tentang apa akibatnya apabila kita jauh dari rahmat Allah, seperti itu ya. Kemudian secara umum kan tadi ada rahmat Allah yang umum dan yang khusus. Kemudian kira-kira apa saja sih Ustaz rahmat-rahmat Allah itu, bentuk-bentuknya itu seperti apa? Ya, ada beberapa ya. Jadi ada beberapa. Yang pertama taat kepada Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 132 dikatakan wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu pada Allah dan Rasul la'allakum. Jadi ayat ini masih berupa harapan. La'alla itu kan pengharapan, litamani, mengharapnya. Jadi kalau kita taat kepada Allah, insya Allah kita akan memperoleh rahmat. Mudah-mudahan kau dapat rahmat kalau kamu taat kepada taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi Utsaimin juga mengatakan bahwa bila kalian taat kepada Allah yang Azza wa Jalla dan taat kepada Rasul, niscaya akan kalian dapatkan rahmat. Dan rahmat itu wujudnya dapat raih ya, hal-hal yang diinginkan. Apa yang kita inginkan, hilangnya kekhawatiran, ketentraman, itu juga rahmatnya. Tapi kalau kita taat, kita taat itu yang pertama. Yang kedua, orang akan mendapatkan rahmat kalau dia mengikuti isi kandungan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Hadza kitab Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Jadi Al-Quran kan kitab suci yang penuh berkah. Nah, maka ikutilah dia.
dan bertakwalah kamu pada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mengerti, faham maknanya, insya Allah Allah akan berahmat. Makanya karena ada satu hadis yang menyebutkan bahwa janganlah kamu katakan alif lam mim itu satu kata, tapi alif satu kata, lam satu kata, mim satu kata. Dan setiap kata, setiap huruf di dalam Al-Quran itu mengandung rahmat, berkah, ya. Diberi pahala. Kita membaca alif lam mim itu setiap satu huruf 10. Iya, 10 kan setiap kebaikan diberi 10 oleh Allah. Yeah. Semua kebaikan yang kita lakukan kan diberi oleh Allah 10. Nah, satu huruf diberi oleh Allah 10. Nah, kita bisa membayangkan baca Fatihah aja berapa ratus huruf ya. Ya, makanya itu apalagi Al-Quran berapa huruf. Satu Quran kan hampir 6.000 ya, banyak sekali lah ya. Satu Al-Quran itu setiap kita baca dapat pahala. Itulah salah satu ya, di antara bentuk bahwa Allah memberikan rahmat kepada orang yang membaca. Belum lagi kalau kita nanti memahami isinya, kemudian kita akan berbuat kebaikan. Itu yang ya, jadi mengikuti kandungan. Tapi Allah juga tahu ya bahwa tidak mungkin semua akan bisa mengetahui isinya. Karena berbagai macam orang itu karakternya akan berbeda-beda, kualitasnya berbeda. Ya. Kalau hanya mengikuti ini, hanya rahmat Allah tergantung pada membaca dan memahami isinya. Nah, kemudian orang yang tidak bisa membaca bagaimana? Orang yang buta huruf gimana? Makanya yang ketiga yaitu Allah memberi rahmat kepada orang yang menyimak. Enggak perlu baca, cukup mendengar saja sudah mendapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza, dan ketika Al-Qur'an itu dibaca, fastami'u, maka Allah mengatakan diamlah kamu, dengarkanlah kamu. Fastami'u wa ansitu, dan diamlah kamu. Jadi kita mendengar orang membaca Quran, ada bacaan Quran, kita dengarkan. Ya, orang tadarus kita dengarkan. Nah, kita fokus. Itu sudah sama. Ya, artinya ya, orang yang mendengarkan Al-Quran, ya, menyimak, ya, memperhatikan. Ya. Nah, insya Allah dia juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, ini yang lebih khusus lagi, yaitu ketika kita menegakkan sholat dan membayar zakat. Karena memang inti dari agama itu kan sholat itu kan, apalagi besok pertama kali yang akan mendapatkan hisab itu kan sholatnya. Maka dikatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkan sholat, bayarlah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul, insya Allah kamu dapat rahmat. Jadi kalau kita rajin sholatnya, ya, apalagi bisa memenuhi ketentuan yang dicontohkan oleh Rasul misalnya, maka di sini digabung ada kaitan antara menegakkan sholat dengan taat pada Rasul. Artinya memang sholat tuh sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli kan, Rasul yang jadi panutan. Kalau kita insya Allah sama dengan Rasul, ya, mengikuti tiba dengan Rasulnya, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini diantaranya ya. Dan masih ada tuh ya, masih ada lagi yang kelima, misalnya beristighfar. Ya, orang yang beristighfar, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Ya, dia berkata, hai kaumku, ya,
Mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun pada Allah agar mendapatkan rahmat. Ini kan terjadi dari kaum Lut ya. Nabi Lut kan minta disegerakan, menantang pada ditantang ya. Ya, Nabi Lut ya. Nah itu. Jadi beristighfar ya. Kita beristighfar ya. Insya Allah dengan perbanyak istighfar kita akan memperoleh rahmat dari Allah. Karena ampunan dari Allah itulah. Makanya di bulan Ramadan ini maka kita kan disuruh memperbanyak ya, memohon ampun, istighfar supaya rahmat Allah. Jadi bulan Ramadan itu bulan rahmat itu karena di sini ada Al-Qur'annya, ada istighfarnya, ada menegakkan sholatnya. Nah, jadi begitu banyak berkumpul di Ramadan ini. Makanya sumber rahmat Allah. Nah, makanya bulan Ramadan itu sering dikatakan sebagai bulan yang penuh rahmat. Karena semua ibadah yang kita lakukan ya, dari pagi sampai malam, bahkan sampai tengah malam nanti ada tahajud ya. Insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Dan itu yang kita harapkan, Baik. Dan yang terakhir yaitu mendamaikan orang yang berselisih. Jadi Islam itu kan damai, ya, selamat. Ya, salah satu indikasinya damaian. Maka kalau ada orang berselisih, segera damaikan. Sebab kalau terjadi pertengkaran, perselisihan, permusuhan, disitulah sesungguhnya kita jauh dari rahmat Allah. Makanya yang namanya peperangan, ya, perselisihan itu, ya tentu itu akan menyengsarakan semuanya. Semua ikut sengsara. Tidak ada perselisihan kok mendapatkan ketenangan, kedamaian. Jadi saya kira itu. Baik. Jadi ada 6 ya kira-kira tadi cara-cara meraih rahmat Allah. Yang pertama melaksanakan ketaatan, kemudian membaca dan memahami Al-Quran, dan kalau misal tidak bisa membaca dan memahami bisa cukup mendengar saja, kemudian melaksanakan sholat dan zakat, beristighfar dan mendamaikan orang yang bertikai. Baik. Sebenarnya cukup banyak ya sumber-sumber rahmat Allah. Masih banyak ya, nanti kita gali di lain waktu nanti. Baik. Oke, menarik sekali. Jadi cukup banyak sumber-sumber rahmat Allah, apalagi di bulan Ramadan ini kita dihadapkan dengan banyak sumber rahmat Allah. Jadi mungkin mari kita berlomba-lomba untuk meraih rahmat Allah di bulan Ramadan seperti sekarang ini ya Ustaz. Baik. Sekian dulu mungkin cukup untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, seperti biasa ada nomor di bawah atau lewat kolom komentar juga bisa. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.